Hai semuanya, aku Cindy Okta. Di sini aku akan bacakan sebuah novel dari author Tari SBL yang berjudul Pindah ke Tubuh Anak Bangsawan Haram. Bab 2, Apakah Aku Masih Hidup? Di suatu tempat yang tampak tua dan tak terawat, seorang gadis kecil berumur sekitar 14 tahun terbaring lemah di lantai ruangan kuno yang tampak usang. Dengan bibir yang pucat dia mati dengan mengerikan karena tidak diberi makan selama seminggu. Bahkan, selama hidupnya, dia selalu mendapatkan perlakuan kasar dari keluarganya. Bahkan para pelayan sering menggertak dan memarahinya. Dia tidaklah dianggap sebagai seorang manusia, melainkan seperti seekor anjing yang selalu salah di mata tuannya. Selama hidupnya, dia selalu mendapat perlakuan kasar dari keluarganya. Bahkan para pelayan sering menggertak dan memarahinya. Dia tidaklah dianggap sebagai seorang manusia, melainkan seperti seorang anjing yang selalu salah di mata tuannya. Sebelum Mozia menghembuskan napas terakhirnya, dia disuruh mengangkat air dari sungai sampai ke istana menggunakan 2 buah ember yang dikaitkan pada ujung batang bambu. Mozia suruh mengisi sumur kering di belakang kerajaan. Dia dihukum karena dia difitnah kakak tirinya Mozia, difitnah mencuri perhiasan kakaknya itu. Tidak ada seorang pun yang menganggapnya ada. Bagaimanapun juga dia hanyalah anak haram dari ayahnya saat itu, tengah mabuk dan mengira ibu Mozia, yang pelayan sebagai permaisuri dan raja, memperkosa pelayan itu yang ternyata hamil setelah beberapa bulan. Hingga akhirnya ibu Mozia bunuh diri dan meninggalkan Mozia yang saat itu berumur 4 tahun. Mozia sedari kecil dikucilkan dan ditaruh di kediaman merak yang kecil, sempit, kumuh dan terpisah dari istana. Kamar itu berada di belakang istana dekat dengan hutan bambu biru. Sebenarnya, tempat itu dulunya adalah gudang dan dijadikan tempat tinggal Mozia sejak raja mengetahui bahwa Mozia adalah anaknya. Istana dibagi menjadi 6. Kediaman teratai, tempat raja dan permaisuri. Kediaman naga, tempat pangeran. Kediaman mawar, tempat para selir dan anak selir. Kediaman daun untuk para pelayan. Kediaman ranting untuk para prajurit. Kediaman merah, kediaman Mozia yang bahkan lebih buruk dari kamar pelayan dan prajurit. Anggota keluarga, Raja Fei Xiao, ayah Mozia atau Raja Xiao. Permaisuri Huanglan Xiao, istri sah Raja Xiao, telah meninggal 2 tahun yang lalu. Pangeran Sufei Xiao, kakak tiri Mozia, anak permaisuri Guanglan Xiao, putra mahkota. Pangeranku Zi Xiao, pangeran kedua. Selir Huangli, selir ke-1. Selir Cuki, selir kedua. Ci Liu Xiao, anak selir pertama. Miao Ling Xiao, anak selir kedua, sebelum kematian Mozia. Aku tidak kuat lagi. Tolong beri aku makan. Mozia berusaha membuka pintu kamarnya untuk meminta makan. Pintu dibuka dengan keras oleh seseorang. Tidak bisa diam ya? Bentak seorang wanita yang mengenakan hanbok biru yang ternyata adalah Ci Liu Xiao, anak selir ke-1. Tubuh Mozia tersentak ke belakang dan kepalanya membentur lantai. Pukulan Ci Liu terlalu kuat karena dia menambahkan mana hingga pukulannya mampu mematahkan tulang Mozia. Dasar tidak berguna. Kau hanya membuatku malu, keluarga Xiao. Ucap Ci Liu pergi dari tempat itu. Ibu, aku tidak kuat. Kenapa ibu pergi meninggalkan aku? Bawa aku pergi dari dunia ini, ibu. Aku tidak ingin berada di sini. Hati Mozia sakit bila mengingat kematian ibunya yang meninggalkannya dan harus menghadapi kerasnya dunia ini seorang diri. Bukan hal mudah bagi Mozia saat dia kecil. Dia selalu mendapat makanan basi atau sisa makanan para anggota kerajaan. Dia selalu ditindak oleh para selir dan anak-anaknya. Pasalnya wajah Mozia cantik, hingga mereka iri dan mereka selalu berusaha merasuh tubuh Mozia hingga mendapat luka bakar. Ia sangat menjijikkan di pipi kanan Mozia. Sedari kecil dia terbiasa sendiri berdiam di kadal kediamannya. Bagi bertahan hidup di dalam hutan, ia hanya mendapatkan makanan 1 kali sehari. Itu pun makanan sisa. Juga kalau pelayan ingat memberinya makan. Bahkan pernah, suatu hari saking kehausannya, Mozia menggores telapak tangannya sendiri dan meminum darahnya hanya untuk sekedar menghilangkan haus. Dia sering pergi ke hutan bambu biru di dekat kediamannya untuk mencari buah-buahan hutan untuk mengejar perutnya.
Dia tidak pergi dari istana. Bagaimanapun, juga dia menyayangi ayahnya, meski dia tidak pernah dipandang oleh sang raja. Para pangeran sama seperti raja mereka, hanya acuh baka saat anak para selir menindas Mozia di hadapan raja dan para pangeran. Di dunia yang menggunakan hukum rimba ini di mana yang kuat yang berkuasa, Mozia sungguh tidak beruntung, karena dia tidak dapat menggunakan sihir dikarenakan dia dilarang belajar sihir oleh mereka, selir ke-1 dan ke-2. Mereka bilang kepada raja bahwa Mozia terlahir tanpa sihir sehingga Mozia tidak pernah mempelajari sihir. Mozia juga tidak bermarga Xiao. Apakah salahku? Ibu, mohon jemput aku. Sakit ibu, sakit. Aku tidak sanggup. Jika aku diberi kesempatan untuk membalas ini semua, aku mohon beri aku bantuan. Ibu, aku datang. Kata-kata terakhir Mozia sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya. Punggungku sakit. Bukankah jantungku yang tertembak, bukankah aku sudah mati? Pikir Lesta. Perlahan Lesta atau Mozia buka matanya. Ruangan kuno menyambutnya, matanya beriringan dengan rasa sakit yang menjalar ke tubuhnya. Buliran cahaya bermunculan dari langit-langit bagai kunang-kunang berwarna hijau terang. Perlahan cahaya itu berkumpul dan membentuk sosok wanita cantik. Kau diberi kesempatan kedua untuk hidup, ucap wanita itu lembut. Apakah aku berpindah dimensi seperti di novel-novel itu? Batin Lesta atau Mozia? Belum sempat dia bertanya. Wanita tadi telah kembali menjadi butiran cahaya dan mengelilingi tubuh Lesta atau Mozia. Rasa sakit di sekujur tubuh Lesta atau Mozia menghilang dan berganti dengan tubuh yang terasa segar bugar. Saat rasa sakit itu hilang, cahaya itu pun menghilang. Sesaat kemudian rasa sakit menyerang kepala Lesta. Ingatan pahit Mozia menyerbu masuk ke dalam kepala Lesta. Saat ingatan itu lengkap, barulah kepala Lesta tidak sakit lagi. Sungguh balang nasibmu, kawan. Mulai sekarang aku akan menjadi Mozia yang tidak tunduk pada siapapun. Kalian mencari masalah dengan orang yang salah, keluarga Xiao. Ucap Zia dengan menggertakkan gigi saat menyebut keluarga Xiao.